Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluqi. Al-birru husnul khuluqi, kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu, dan dosa, mahaka fi nafsika, adalah segala sesuatu yang menggelisahkan jiwamu. Wa karihta, dan engkau tidak suka, ayat toli'a alaihin nasu, jika orang lain melihatnya. Hadis yang ke-27 ini al-hadis as-sabi wal isrun, ta'riful birri wal ismi. Apa itu al-birru dan apa itu al-ismu? Dua hal yang saling kontradiktif, dua hal yang saling berlawanan. Ada al-birru dan ada al-ismu. Al-birru adalah kebajikan, al-ismu adalah dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim, beliau bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Al-birru, Rasul bersabda, kebajikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ismu, dan dosa, mahaka fi sadrika, yang membuat gelisah di hatimu. Wa karihta ayat toli'a alaihin nasu, dan engkau tidak suka orang lain mengetahui itu. Al-birru, apa itu al-birru? Kalimatun tadullu alal khairi wa kasratil khairi. Satu kata menunjukkan kebaikan dan banyak kebaikan, itu namanya al-birru. Ismun jami' lit ta'at, nama lafaz yang menghimpun segala ketaatan, itu namanya al-birru. Ismun jami' lit ta'at. Wa husnul khuluqi, yakni ayyakunal insanu wasi'al bali munsarihas sadri wassalam mutmainnal qalbi husnal muamalah. Husnul khuluq, akhlak yang baik itu adalah hati itu menjadi lapang, ya. Hati itu menjadi tenang dengan husnul muamalah. Muamalah, ya, memperlakukan orang dengan baik, husnul muamalah. Fayaqulu alaihi salatu wassalam, innal birra husnul khuluq. Kebajikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Fa idza kana al-insanu husnal khuluqi ma'allahi, apabila seseorang itu dia, fa idza kana al-insanu hasanul khuluq, akhlaknya baik kepada siapa? Kepada Allah. Jadi akhlak dalam agama ini akhlak kepada Allah, baik dia. Wa ma'a ibadillahi, dan akhlak juga kepada makhluk. Jadi
berbicara tentang akhlak, akhlak kepada Allah dan juga akhlak kepada sesama manusia. Kalau orang itu baik, akhlaknya baik kepada Allah, wa ma'a ibadillah, dan akhlaknya baik kepada hamba-hamba Allah, hasalalahu al khairul katsir, maka dia sudah mencapai kebaikan yang banyak. Wansaraha sadruhu lil Islam, dan hatinya itu lapang dengan Islam. Watma'anna qalbuhu bil iman, dan hatinya damai, tenang dengan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa, beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Bukan hanya takwa waktu kita di masjid, waktu di musola, waktu kita taklim, tapi dimanapun kita bertakwa kepada Allah. Wa atbi sayyatal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Maka hadis ini menunjukkan fadilatu husnil khuluq, keutamaan akhlak yang baik. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama manusia, akhlak kita kepada istri kita, akhlak kita mungkin ada yang membantu kita, akhlak kita kepada tetangga, Masya Allah. Termasuk akhlak kita kepada hewan sekalipun, Masya Allah. Fadilah husnul khuluq, keutamaan daripada husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Sebagaimana haitsu fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam husnul khuluq, sebagaimana Nabi mencontohkan, yaitu berakhlak yang baik. Maka siapakah yang paling baik akhlaknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menjadi qudwah, uswatun hasanah, karena beliau sudah mencontohkan akhlak yang baik. Sebagaimana sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jamaah rahimakumullah. Wa ammal ismu, adapun dosa, fabayyanahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim, beliau menjelaskan bi annahu mahaka fi nafsika, dosa itu yang membuat gelisah di hati, itu dosa. Dosa itu yang membuat hati ini enggak tenang, hati ini gelisah. Ay taharraka fihi wa taraddada wa hasala fil qalbi minhu asyak. Ada keraguan. Wa khauf kaunihi dzamban, dan dia takut kalau ini dosa. Wala yakrahuna ayyat tali'a 'alaiha an-nasu, dan ahlul fisqi, ahli maksiat, ahli keburukan, ya, itu kalau berbuat maksiat, berbuat dosa, itu membuat hati mereka enggak gelisah. Bal ba'duhum yatabajjah wa yukhbir bima yasna'u minal fujuri wal fisqi. Bahkan sebagian mereka itu memberitahu dengan kemaksiatannya itu, bahkan bangga dengan kemaksiatan. Walakinnal kalama ar-rajul al-mustaqim fa innahu idza hamma bi sayyi'atin hakadzalika fi nafsihi wa kariha ayat toliya an-nasu ala dzalika. Tapi kalau orang yang baik, ya,
Mudah-mudahan kita termasuk orang yang baik, amin. Orang yang baik itu kalau tercetus saja ingin berbuat buruk, itu hatinya udah gelisah, hatinya udah nggak tenang. Sama kita kalau waktu sholat nih, lalu kita belum sholat, ada ndak di hati kita itu rasa gelisah? Ada ndak? Berarti cakep itu. Tapi kalau orang nggak sholat, memang sudah terbiasa ahli maksiat, merasa nggak gelisah. Nah, itulah bedanya ahlu at-ta'ah wa ahlu al-fisqi, ya. Maka Nabi ini menyampaikan, berkhitab kepada seorang sahabat yang mulia, Nawas bin Sam'an, al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayat tolya alaihin nasu. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik, dosa itu adalah yang membuat hatimu gelisah dan engkau tidak suka kalau orang lain tahu. Tapi kalau ahli maksiat, dengan maksiatnya hati dia nggak gelisah, bahkan bangga terkadang. Dia sebutkan, dia infokan, saya begini, saya begini. Mengapa? Karena hatinya tertutup. Hatinya tertutup dengan dosa itu. Maka hatinya tidak ada cahaya. Maka ada istilah namanya hati nurani. Hati nuron, asalnya nur, hati yang ada cahaya. Itulah hati. Kalau dia mau berbuat maksiat, itu sudah hatinya langsung merasa tidak apa? Tidak enak. Enggak tenang jiwa, enggak tenang hati. Masya Allah. Ini adalah ditujukan kepada ahlil khair wassalah, orang-orang yang memang senang berbuat baik, berbeda dengan ahlu al-fisqi wal fujur. Ya, ketika ahlul khair wassalah, orang yang baik, kalau dia berbuat maksiat, hatinya gelisah. Dan orang nggak tahu, nggak suka kalau orang tahu. Tapi kalau ahlul fujur, ketika dia berbuat maksiat, maka hatinya biasa saja. Bahkan bisa jadi dia bangga, bahkan dia infokan kemaksiatan yang dilakukan. Ukuran atau timbangan dosa itu kalau di dalam hati seorang yang baik, ketika dia melakukan perbuatan dosa, di hatinya ada rasa apa? Ada rasa gelisah. Tidak ada ketenangan. Ini sesuatu yang baik. Hadis yang kedua, wa an Wabisah bin Ma'ad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri firasatun nabi haitsu ata ilaihi Wabisah faqala ji'ta tas'alu 'anil birri qultu na'am. Lalu dijawab oleh Nabi, istafti qalbaka, minta fatwalah kepada hatimu, yakni la tas'al ahadan was'al qalbaka watlub minhu al fatwa. Jangan tanya kepada orang lain, tanyalah hatimu, minta fatwalah kepada hatimu. Istafti qalbaka. Famata wajadta nafsaka mutmainnah wa qalbuka mutmainnun ila syai'in fahadha huwa albirru faf'alhu. Kalau jiwamu tenang, ya, hatimu tenang terhadap sesuatu, maka itu adalah albirru, maka itu adalah kebajikan. Faf'alhu, kata Nabi, kerjakan kebaikan itu. Kayak kita nih ngaji nih, ya, ada rasa tenang hati kita, jiwa kita. Ini berarti kebaikan. Kerjakan kebaikan itu. Karena hati ini tidak bisa diapakan? Dibohongi. Istafti qalbaka.
Minta fatwalah kepada hatimu. Masya Allah. Maka orang beriman itu ya, dia dengan kebaikan itu senang dia berbuat baik. Kegemarannya berbuat baik. Tapi ketidaksukaannya itu adalah kemaksiatan. Kepengennya itu selalu berbuat baik. Baik kepada Allah, taat kepada Allah, baik kepada manusia. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Dan dosa itu yang membuat jiwa gelisah, yang membuat hati gundah. Itu adalah al-ismu, itu adalah dosa. Fa idza ra'aita hadza syai' haka fi nafsika wa taraddada fi sadrika fa huwa ismun. Kalau engkau melihat sesuatu ya di jiwamu itu gelisah, jiwamu gelisah, hatimu resah ya, tidak tenang, fahuwa ismun, maka itu adalah dosa. Maka hati ini ya, istafti qalbaka itu menjadi mizan dia. Wa in aftakan nasu wa aftuka, yakni in aftakan nasu bi annahu laisa fihi ismun wa aftuka marratan ba'da marratin. Walaupun manusia itu ya sudah memberi fatwa, sudah memberitahu bi anna laisa fi ismun. Oh ini enggak ada dosa nih, ini halal. Orang-orang sudah bilang seperti itu. Tetapi hatimu tetap merasa tidak tenang. Hatimu merasa gelisah, jiwamu merasa gelisah. Ah ini dosa. Walaupun orang bilang itu enggak dosa, itu halal. Kepada siapalah waktu itu kita condong, kita bertanya, tanyalah kepada hati. Istafti qalbaka wa in aftakan nasu wa aftuka. Walaupun manusia itu memberi fatwa. Wa hadza yaqa'u katsiran tajidu al-insan yataraddadu fi syai'i wa la yatma'innu ilaihi wa yaqulu lahu an-nasu hadza halal wa hadza la ba'sa bihi lakin lam yansharih sadruhu bihadza wa lam tatmain ilaihi nafsuhu fayuqalu mislu hadza innahu ismun fajtanibhu. Kalau orang bilang ini halal, ini enggak dosa ya, walaupun berkali-kali orang mengatakan ini halal enggak dosa, tapi kalau hati kita, hati yang baik mengatakan tidak ada ketenangan jiwa gelisah, hati gelisah, maka ketahuilah bahwa itu adalah sesuatu yang dosa. Fajtanibhu, jauhkan itu. Karena bisa saja manusia membuat sesuatu agar kita terjerumus. Apa satu contoh yang sekarang lagi populer? Hoax. Iya kan? Jadi kita kalau bermain di hati ini nggak mudah terombang-ambing, nggak mudah diprovokasi. Oh ada orang berkata begini, kayaknya hati saya ini enggak deh. Tanya hati kita, kayaknya ini berita seperti ini nggak benar, nggak yakin bahwa itu benar. Apalagi hati kita menjadi gelisah. Jiwa kita tidak tenang, maka ukurannya adalah hati. Innal insana yambaghi lahu ayyanzura ila ma yakunu fi nafsihi duna ma yuftihi annasu bihi. Maka manusia hendaklah melihat apa yang
disampaikan, dibisikkan oleh hati nuraninya, ya. Famislu hadza la yarji ila fatwan nas wa innama yarji ila ma indahu. Maka kembalilah kepada hati. Jangan condong, jangan dengarkan, bahkan jangan hiraukan, ya, ucapan-ucapan manusia. Mengapa? Selama bertentangan dengan hati nurani. Wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.